Informasi jenazah Ketua Dewan Pers dan Guru Besar Universitas Islam Negeri Jakarta Profesor Ayurmari Azra rencananya akan dipulangkan ke Malaysia, dipulangkan dari Malaysia ke tanah air pada Senin sore. Jenazah akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Deretan karangan bunga ucapan bela sungkawa penuhi rumah duka Ketua Dewan Pers dan Guru Besar Universitas Islam Negeri Jakarta, Profesor Ayurmari Azra di kawasan Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Pihak keluarga pun menyambut para pelayat yang terus berdatangan ke rumah duka. Menurut putra sulung almarhum Rausan Fikr Usada, jenazah akan dipulangkan ke tanah air Senin sore. Setibanya di Indonesia, jenazah akan disemayamkan di Masjid Fatullah Win dan langsung dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Rausan membantah kabar bahwa mendiang ayahnya meninggal karena COVID-19. Menurutnya, sang ayah terkena serangan jantung karena kelelahan dan sempat dirawat di ICU Rumah Sakit Serdang, Selangor, Malaysia selama 2 hari. Oh enggak benar sama sekali. Ya emang di sana kan beliau dirawat itu memang lagi tinggi-tingginya angka penularan corona. Tapi bukan berarti beliau itu kena corona, enggak sama sekali. Beliau itu dirawat di Rumah Sakit Hospital Serdang. Almarhum Ayurmari Azra rencananya menjadi pembicara dalam konferensi internasional di Malaysia. Namun dalam penerbangannya menuju Malaysia, almarhum mengalami sesak nafas dan sempat dirawat di ICU selama 2 hari. Dana Paramita Novisal melaporkan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sungguh kita kehilangan salah satu putra terbaik bangsa sekaligus cendekiawan muslim terkemuka, Profesor Ayurmari Azra. Semoga segala amal kebaikannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Pak Ustaz, ini mungkin cukup banyak yang mengenal sosok beliau. Nah, ini bagaimana sosok Profesor Ayurmari Azra di mata Ustaz Zuki? Baik, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'du. Ya, kebetulan memang saya tidak dekat dengan beliau. Tapi kalau saya punya adik ya yang alumni UIN ya, itu memang pasti sangat mengenal beliau dengan baik gitu ya. Namun kita semua tahu bahwa beliau sebagai Muslim scholar ya, sebagai cendekiawan, sebagai ulama, waktu kepergian beliau itu banyak sekali belasungkawa yang diucapkan oleh bukan saja perorangan tapi juga lembaga-lembaga ya, IKADI, MUI ya, dan bahkan dari banyak organisasi tokoh yang kemudian mengucapkan bela sungkawa sebagai pertanda bahwa Indonesia kehilangan satu tokoh ya, Indonesia kehilangan ulama. Dan jangankan banyak seperti ini ya, kalau kita lihat hadis riwayat Ahmad ya, kalau 3 orang tetangganya saja menyaksikan tentang kebaikannya, maka ya dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang yang wafat tersebut ya. Ma min muslim yamutu fayashhadu lahu salasatu ahli abyatin min jiranihi al-adnaini bi khairin illa qala tabaraka wa ta'ala qad qabiltu syahadata ibadi ala ma amilu wa ghafartu lahu ma a'lam. Jadi ini satu pertanda baik ya. Kalau kemarin sempat viral juga seorang ustazah yang wafat saat memimpin satu proses pengajian ya, saat dia membaca wa ulaika humul muflihun, kemudian wa ilahukum ilahu wahid ya, saat sedang mengajar kemudian memimpin satu majelis dan kemudian kalimat terakhir keluar wa ilahukum ilahu wahid ya, dan Tuhan kita semua adalah Tuhan yang Esa. Ini adalah satu perkataan yang sangat luar biasa. Nah, beliau juga, Prof. Azu ini, juga wafat dalam satu perjalanan ingin menyampaikan ilmu.
Ya, bukankah orang yang keluar dari rumahnya untuk tujuan menuntut ilmu atau menyebarkan ilmu, ini sebagai orang-orang yang disebut oleh Nabi sebagai orang-orang yang baik, ya, karena khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya kita adalah orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Dan beliau keluar dalam rangka itu. Ya, dan ya kita ini kadang-kadang menuntut ilmu, menyampaikan ilmu dalam satu kesatuan. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu atau menyampaikan ilmu, maka insya Allah orang tersebut wafat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Nah, Pak Ustaz, pertanyaan selanjutnya, ketika salah seorang ulama atau cendekiawan muslim wafat, kita tentunya berduka karena hal tersebut artinya dicabut juga ilmu yang ada di dirinya. Nah, ini bahkan dikaitkan dengan tanda-tanda kiamat. Nah, bagaimana Pak Ustaz menyikapi hal tersebut? Ya, memang kalau tadi ya, walaupun kita dengar keluarganya mengatakan bahwa ini bukan disebabkan oleh COVID misalnya, tapi memang wabah COVID ini kemarin itu tidak kurang 900 ulama di Nusantara ini meninggal, ya. Saya ingat betul di bulan Juli, ya, saat saya juga merasakan sesuatu yang tidak nyaman di tubuh saya, itu ada Dr. Kiai Haji Lutfi Fatullah LCMA, Profesor Dr. Huzaimah Tahidoyanggo, kemudian Dr. Kiai Haji Taufik Hulaimi, dan banyak lagi nama, ya, dari kemarin tuh, ya, sudah meninggal. Sekarang tambah lagi dengan Prof. Azumardi, ya. Ini memang ada hadis yang menyebutkan bahwa innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu, ya, seperti, ya, secara langsung dicabut gitu, ya, tiba-tiba orang lupa dengan ilmunya, akan tetapi Allah mencabut ilmu dari dunia itu adalah dengan mewafatkan ulama. Ya, dan kelanjutan hadis ini adalah kalau ulama sudah tidak ada lagi gitu, apalagi naudzubillah, ya, ulama tidak tersisa lagi, bingung umat ini kan mau bertanya kemana. Akhirnya ittakhadhan nas ru'usan juhalan. Manusia mencari pemimpin mereka atau ulama atau guru mereka adalah orang yang tidak paham terhadap agama dan akhirnya sesat menyesatkan. Nah, kalimat sesat menyesatkan ini kan kemudian menjadi satu tanda bahwa mereka tidak lagi berada dalam pimpinan Allah, dan memang ini adalah merupakan satu musibah yang besar. Kita doakan mudah-mudahan ulama-ulama kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, selalu diberikan kemampuan untuk menyampaikan ilmunya sehingga umat ini selalu berada di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Kita lanjutkan lagi ke informasi lainnya.